Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita senantiasa masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa mengikuti kuliah walaupun online. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yaitu Ahmad Fahrul Raji, Ain Siti Wardah Muspiah, dan Imelda Aulia Unisa. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu hubungan filsafat dengan bahasa. Nah, hubungan filsafat dengan bahasa itu yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ada hubungan bahasa dengan metafisika, hubungan bahasa dengan epistemologi, dan hubungan bahasa dengan logika. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan filsafat dengan bahasa. Hubungan filsafat dengan bahasa tersebut sebenarnya telah berlangsung lama, bahkan sejak zaman pra-Sokrates. Namun, dalam perjalanan sejarah aksentuasi, perhatian filsuf berbeda-beda dan sangat tergantung pada perhatian dan kemaslahatan filsafat yang dikembangkannya. Dalam penggunaan bahasa, pada kegiatan berfilsafat memiliki sejumlah kelemahan dalam hubungannya dengan ungkapan-ungkapan dalam aktivitas berfilsafat. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain, yang pertama yaitu ada paguanes atau kesamaran, merupakan sifat bahasa yang dimiliki karena makna yang terkandung dalam suatu ungkapan bahasa pada dasarnya hanya memiliki realitas yang diacunya. Salah satu contohnya adalah aneka bunga mawar tidak akan setepat atau sejelas pengamatan secara langsung tentang aneka bunga mawar tersebut. Yang kedua ada ambiguity atau ketaksaan, merupakan sifat bahasa yang dimiliki karena berkaitan dengan ciri ketaksaan. Maka dari suatu bentuk kebahasaan, misalnya kata bunga, maka dapat berkaitan dengan bunga mawar, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada inexplicitness atau tidak eksplisit, yaitu bahasa seringkali tidak mampu mengungkapkan secara eksak, tepat, dan menyeluruh untuk mewujudkan gagasan yang direpresentasikannya akibat adanya kekaburan dan ketaksaan makna. Yang keempat ada konteks dependen atau tergantung pada konteks, yaitu bahasa seringkali berpindah-pindah maknanya sesuai dengan konteks gramatik, sosial, dan konteks situasional dalam pemakaiannya. Yang kelima ada misleadingness atau menyesatkan, yaitu adanya kesesatan dalam menafsirkan kata dalam berkomunikasi, sehingga kelemahan bahasa ini mencakup semua kelemahan bahasa yang ada. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang hubungan bahasa dengan metafisika oleh Ahmad Fahrul Raji. Saya persilahkan. Hubungan bahasa dengan metafisika. Dalam kaitannya dengan metafisika, bahasa memiliki peranan yang sangat krusial karena berbagai macam konsep dan fakta untuk mendapatkan menjadi argumen metafisik harus menggunakan bahasa yang sesuai sebagai medianya. White dalam karyanya memberikan contoh yaitu pertanyaan fundamental Plato tentang keadilan, kesucian, ruang, waktu, kontradiksi, kebaikan, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal itu adalah upaya secara analitik melalui bahasa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan itu eksplisit. Secara lebih komprehensif, Russell sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa terdapat kesepadan isomorfi antara unsur bahasa dan unsur kenyataan. Kemudian, kesimpulan ini dipertegas oleh Wittgenstein dengan pernyataan sebuah proposisi itu adalah gambaran realitas atau kenyataan. Sebuah proposisi ini adalah sebuah model dari realistis yang kita bayangkan.
Jadi pada dasarnya metafisika adalah cabang filsafat yang membahas secara sistematis dan reflektif dalam mencari hakikat segala sesuatu yang ada di balik hal-hal yang bersifat fisik dan bersifat partikular. Juga dapat diartikan mencari prinsip dasar yang mencakup semua hal yang ada merupakan prinsip dasar yang dapat ditemukan pada semua hal. Lalu selanjutnya ada hubungan bahasa dengan epistemologi. Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan manusia yang meliputi sumber-sumber, watak, dan kebenaran pengetahuan manusia. Hubungannya dengan bahasa adalah bahasa digunakan dalam mengungkapkan pengetahuan manusia dengan formulasi bahasa yang dipakai, yaitu pengetahuan a priori dan a posteriori, serta problema kebenaran pengetahuan manusia. Hubungan bahasa dengan logika. Yang menjadi pokok hubungan antara bahasa dengan logika adalah fakta bahwa dalam proses berpikir manusia tidak dapat melepaskan diri dari bahasa untuk memahami dunia luar, baik secara objektif maupun imajinatif. Proses berpikir dalam konteks ini tentu saja bernalar dengan bersandar pada hukum-hukum yang dengannya kemudian dapat dinyatakan apakah sebuah kesimpulan itu benar atau salah. Seperti contoh, Budi seorang pekerja keras. Budi mendapatkan penghargaan. Oleh karena itu, Budi seorang pekerja keras yang mendapatkan penghargaan. Contoh yang lain adalah seseorang pekerja keras, seseorang mendapatkan penghargaan. Oleh karena itu, seseorang pekerja yang mendapatkan penghargaan. Pada contoh pertama, kesimpulan yang diambil adalah benar dengan didasarkan pada premis-premis yang ada sebelumnya. Sementara pada contoh kedua, tentu saja kesimpulannya tidak benar karena seseorang di sana tidak dapat dipastikan mengacu kepada orang yang sama. Melihat kedua contoh ini dapat disimpulkan betapa pentingnya bahasa dalam pernyataan logika. Sehingga sebuah kesimpulan dapat dinilai secara langsung kebenarannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan filsafat dengan bahasa itu sangat kebenarannya itu sudah sangat berlangsung dengan lama, dan hubungannya itu dapat dibagi menjadi, yaitu ada hubungan bahasa dengan metafisika, hubungan bahasa dengan epistemologi, dan hubungan bahasa dengan logika. Mungkin materi dari kelompok 2 dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.